Shalom, hari ini spesial ya, karena saya bakal bahas hal yang personal, tapi sering ditanya orang, kenapa sih kamu Kristen? Ini seperti obrolan santai aja, seperti di warung kopi. Saya jujur ceritakan pengalaman, keraguan, dan alasan saya tetap percaya. Oke? Jadi, saya itu lahir di keluarga Kristen, jadi otomatis dianggap Kristen. Saya ikut ibadah, tapi hati nggak pernah benar-benar terlibat. Mulai masuk SMA, waktu saya mengalami fase krisis identitas, saya nggak ke gereja lagi. Zamannya kuliah juga nggak ke gereja. Sampai usia saya 28 tahun, datang itu perasaan nggak tenang, nggak puas, seperti perasaan sepi. Cuma nggak tahu harus gimana ngilanginnya. Padahal kawan banyak, duit ada, apalagi ya kan? Sampai waktu itu di bulan Desember, diajakin nyokap ke gereja untuk persiapan Natalan. Dari gereja ada itu yang namanya caroling. Saya iseng aja ikutan. 3 hari berturut-turut. Disinilah saya lihat mereka yang dikunjungi kok seperti ada sukacita. Apalagi yang dikunjungi udah lewat jam 12 malam. Kok masih ada sukacita? Bingung saya. Besoknya saya ikut lagi. Sampai hari ketiga saya ikutin dan hasilnya selalu sama. Ada sukacita di setiap rumah. Ya itulah mulanya ketertarikan saya. Apa sih yang bikin mereka ada sukacita? Nah, mulai dari situlah saya mulai rajin lagi ke gereja. Kalau itu nggak pernah ada terpikir untuk beralih dari Kristen. Hanya yaitu semenjak SMA lebih cenderung hidup di dalam dunia. Di luar gereja itu ternyata lebih menarik ya pada waktu itu. Ada, jelas ada. Justru inilah salah satu hal terpenting yang menguatkan saya untuk percaya. Saya tidak mau percaya buta kepada sesuatu yang krusial. Walaupun banyak juga ketika itu yang mengatakan kepada saya nggak bisa memahami kekristenan dengan logika. Imani aja. Tapi saya bilang pada mereka, mereka yang beragama lain pun beriman kepada agamanya masing-masing. Jadi apa bedanya saya dengan mereka? Nggak pernah ada yang bisa jawab pertanyaan saya itu. Oh ya, buktinya ya, jadi melebar nih. Buktinya itu ada satu, sejarah. Dua, nubuatan. Tiga, pengalaman pribadi saya. Dari sisi sejarah, itu kita bisa lihat firman yang disampaikan dalam Alkitab, bisa dilihat faktanya sejalan dengan dunia ini. Bisa dibaca dari berbagai manuskrip dan dokumentasi, baik dari yang Kristen maupun dari non-Kristen. Kemudian dari sisi nubuatan, contoh, bangsa Israel yang dicerai-beraikan oleh Tuhan dikumpulkan kembali, dikatakan di Ulangan 30 dan terbukti di tahun 1948 dengan berdirinya negara Israel. Kemudian dari pengalaman pribadi, waktu itu saya ada di titik terendah. Saya memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dijawab. Saya diberikan ketenangan yang begitu luar biasa dan dibukakan jalan untuk bangkit kembali. Maksudnya, kolot karena percaya Tuhan Yesus. Enggak lah, saya udah cukup lama berada dalam lingkungan iblis. Jadi saya sudah tahu arah tujuannya kemana dan saya nggak mau ikut. Biar aja mereka mau bilang apa, saya nggak tersinggung. Saya percaya bukan karena saya dilahirkan di keluarga Kristen. Bukan juga karena takut dikucilkan keluarga besar. Tetapi karena Roh Kudus udah jamah dan ubah hati saya jadi baru. Dan buka pikiran saya untuk memahami firman-Nya. Jadi ya, saya yakin kalau saya berada di jalan yang benar. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi jangan digeneralisasi dong ya. Ya memang benar gereja nggak sempurna karena isinya orang-orang berdosa. Tapi bedakan antara beragama dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang beragama bisa aja didorong oleh karena kebiasaan, tradisi, status, bahkan karena materi. Tetapi yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, itu jelas akan terlihat perbedaannya. Lihat aja buahnya. Manis nggak?
Saya sendiri pernah dikecewakan orang gereja, bahkan oleh pendeta saya sendiri. Saya percaya Alkitab menyatakan dengan jelas tentang dosa, tapi Tuhan Yesus juga jelas menyatakan tentang kasih. LGBT jelas adalah dosa, dan saya tidak ingin berbaur dengan mereka. Bukan karena saya benci, tapi karena pikiran saya belum imun terhadap penyakit tersebut. Tapi ada yang bilang, Tuhan Yesus saja makan bersama pemungut cukai, kenapa kamu enggak? Ya iyalah, hal itu berlaku untuk Tuhan Yesus karena itu tujuan dia datang ke dunia, untuk orang sakit. Saya ini siapa? Ya saya orang sakit juga. Bagaimana orang sakit berteman dengan orang sakit? Ya makin sakit lah. Nah, mengenai kasih yang dinyatakan Tuhan Yesus, biarkanlah mereka yang ahli yang bekerja. Bagian saya adalah mendoakan mereka dan membantu kampanye untuk kesembuhan mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Saya tidak mau ditipu oleh iblis dengan berteman dengan mereka. Pernah saya dengar seorang LGBT bilang begini, kalau kamu benar-benar orang Kristen, maka kamu akan mengasihi kami. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Luar biasa kan? Sungguh luar biasa ngeri tipu daya iblis itu. Jadi yang mereka maksudkan adalah, apabila kamu seorang Kristen, maka kasihilah kami dengan membiarkan dan menghargai kami memilih jalan kami sendiri. Kan ngeri kan? Udah banyak orang Kristen yang tertipu dan penyakit itu terus berkembang biak. Udah banyak gereja yang hancur di Amerika, di Eropa, oleh tipu daya si iblis. Afrika dan Asia udah sebagian kecil, tapi sebagian besar masih teredam oleh tradisi. Kalau soal agama lain, apa mau saya bilang ya? Sejak zaman Adam dan Hawa, manusia mempunyai satu privilege, yaitu kebebasan berkehendak atau memilih. Dan faktanya, Adam dan Hawa memilih memakan buah dari pohon terlarang. Padahal sudah jelas dan nyata dikatakan Allah bahwa bila kamu memakannya, maka kamu akan mati. Demikian juga setelah zaman Nabi Nuh, jelas dan nyata dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi faktanya banyak tumbuh berbagai macam agama di dunia, yang tidak beragama pun banyak. Tetapi kalau ditanya mana yang benar, tentunya saya mengatakan Kristenlah yang benar. Demikian juga dengan agama-agama lain, masing-masing pastinya mengatakan mereka yang benar, karena masing-masing menggunakan referensinya masing-masing. Mengenai hubungan sosial, nggak ada masalah, karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Tetapi disinilah peranmu sebagai seorang Kristen dipertanyakan, mengenai kasihilah sesama manusia. Bisa nggak kamu jadi garam dan terang? Oke, contoh simpel aja ya. Setiap pagi saya baca Alkitab ya sekitar 10 menit lah. Itu seperti charger untuk mental saya supaya tetap kuat. Karena hari-hari ini jahat. Dan saya sebagai manusia yang lemah paham betul. Saya nggak mampu menghadapi tantangan dari dunia ini sendirian. Kemudian di dalam rumah tangga, kasih dulu istri dan anak-anak, baru kasih orang lain. Maksudnya keluarga adalah yang utama. Penghargaan dari orang lain tuh nggak ada artinya buat saya kalau saya tidak dihargai di rumah sendiri. Dan lagi, biar bagaimanapun keluargamu lah yang paling tulus dalam memberikan kasih. Kalau sudah bisa saling mengasihi dalam rumah, barulah kasih kepada orang lain bisa benar-benar tulus dilakukan. Bukan seperti orang munafik. Kemudian dalam hal memuaskan keinginan daging udah nggak bergejolak lagi. Ada orang nyalip kendaraan, ya udahlah. Ada yang anggap rendah, ya udahlah. Ada yang meremehkan, ya udahlah. Ada yang so jago, ya udahlah, biarin aja. Mau dilawan juga udah nggak ada untungnya rasanya. Terus dalam komunitas yang nggak sehat, saya memilih untuk tidak makan bersama-sama. Ada yang bilang, nanti kamu nggak punya teman loh. Saya mempunyai prinsip. Bagi saya tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Saya tidak takut tidak mempunyai teman. Saya tidak takut dikucilkan oleh keluarga besar, oleh istri saya, bahkan anak saya. Matius 10 ayat 37, Lukas 14 ayat 26, dan Yakobus 4 ayat 4 adalah dasar prinsip saya. Jadi saya tidak ada lagi keraguan karena tujuan saya jelas, yaitu kerajaan sorga, bukan apa kata orang. Jadi
Kenapa saya Kristen? Karena hanya Tuhan Yesuslah juru selamat yang hidup. Itu yang dikatakan oleh firman, dan saya memilih untuk percaya dan melakukannya. Apapun konsekuensinya, saya memilih mengikut Tuhan Yesus. Kalau kamu mendengar pintumu diketuk, bukalah. Jangan keraskan hatimu. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir. Sampai bertemu di diskusi kita selanjutnya. Shalom.